Kehidupan para nabi itu nanti masuknya kan dalam kisah. Ya. Nah, kisah itu, kisah-kisah tadi berarti kan sejarah manusia sebelum Rasulullah kan, yang diabadikan dalam Quran itu nanti jadi literatur buat kehidupan beliau. Berarti beliau kan ya belajar sejarah kan? Iya. Ya dong gitu. Maka Rasulullah saja belajar sejarah. Dari sejarah itulah beliau terinspirasi sehingga nanti kehidupan beliau itu banyak banget kesamaan dengan para nabi sebelumnya. Sehingga para nabi nanti disebut qudwah buat untuk Rasulullah. Qudwah nanti temanya tentang perjuangan, tentang pengabdian sebagai seorang guru dan seterusnya. Itu tema qudwah. Adapun uswah itu adalah contoh yang sifatnya harian. Kita bisa mencontoh beliau dari berbagai sudut pandang, kecuali pada sesuatu yang disebut dengan kekhususan untuk nabi. Jadi nabi itu punya kekhususan yang itu nggak boleh diikuti oleh umatnya. Oke, bismillah, masya Allah Ustadz, kita kumpul lagi nih King ya. Ya, nih, dengan cuaca di Jogja ini lagi dingin Zat. Ya, dengan suasana baru ya. Kita syukuri. Alhamdulillah kita bertawakal kepada Allah. Kita serahkan segala urusan bumi ini di hadapan Allah. Ya, Ustadz. Ya. Dari kemarin kan kita udah bahas episode ya masya Allah udah berjalan banyak. Ya. Kita bahas definisi ridho, ikhlas, bahkan sampai kita memasuki di tahap majelis iblis. Itu kan kita ada pembahasan penting itu. Nah, tujuan untuk kita belajar itu tuh kita bisa ngelihat dari POV siapa, Tad? Ya, jadi setelah kita belajar definisi, kita belajar tentang apa yang dimaksud dengan ikhlas, dan itu bahkan kita mau bikin konten harus pakai literatur dan literatur yang Quran dan seterusnya. Kami pengen mengajak kita semua untuk melihat definisi tadi, aktivitas tadi, akhlak tadi itu semuanya terangkum dalam kehidupan kesempurnaan manusia paling mulia yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kehidupan Rasul dari beliau lahir sampai wafat itu disebut ilmunya namanya Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah. Jadi waktu kita bahas tentang ikhlas, maka beliau orang yang paling ikhlas. Kita bahas tema ridho, pernah kita bahas tema ridho. Maka kita lihat ridho itu kayak apa sih? Ya kita lihat bagaimana Rasul itu ridho terhadap segala ketentuan Allah. Tapi juga kita kemarin kan bahas tentang iblis. Nah, bagaimana iblis membuat reka-reka, bagaimana dia membuat manusia itu jadi pada jahiliyah, yang akhirnya membuat Rasulullah itu jadi gelisah. Nah, nanti permulaan dimulai dari sana, di mana kemudian beliau singkatnya nerima wahyu, lalu beliau ditugasi oleh Allah untuk menyampaikan apa yang selama ini menjadi risalah. Itu ada ilmunya semuanya disebut dalam ilmu besar namanya Sirah Nabawiyah. Jadi Sirah itu artinya perjalanan hidup, Nabawiyah ya artinya nubuah seorang Rasul. Jadi kalau perjalanan hidup itu ya dari lahir sampai meninggal. Berarti batasnya dari kita belajar misal belajar Rasul itu dari memang Rasul lahir sampai berarti beliau wafat gitu ya. Betul. Frame itu tok. Frame itu aja. Misal keluar setelahnya aja Abu Bakar gitu. Ya, kalau dalam ilmu definisi yang kami dapati di kampus kami waktu itu ya sirah itu ya hanya menceritakan Rasulullah tok. Kalau setelah Rasul wafat masuknya nanti ilmu namanya tarikh. Atau kita sering tahu istilahnya itu kan ilmu sejarah gitu kan. Sirah juga sejarah, tapi Sirah Nabawiyah itu ya hanya fase di mana Nabi lahir sampai fase nubuah selesai. Bahkan peristiwa penyerangan Ka'bah oleh pasukan gajah itu termasuk berarti bukan itu gimana, tarikh atau Sirah Nabawiyah kayak seperti itu. Jadi gini, ini bagus nih kita belajar definisi dalam ilmu Sirah Nabawiyah dulu ya. Ada ilmu Sirah Nabawiyah dari Nabi lahir sampai beliau wafat, itu sirah. Setelah beliau wafat, kami mengikuti cara pandang bahwa yang disebut dengan tarikh. Nanti kalau yang sebelum Rasul lahir, seperti termasuk tadi peristiwa Abraha menyerang Ka'bah, itu masuk dalam kategori namanya kisah. Jadi kisah dalam Quran, qasasul Quran tuh, kisah-kisah dalam Al-Quran. Nah, peristiwa Al-Fil, peristiwa gajah itu masuk dalam kategori kisah. Jadi sirah itu benar-benar yang sejak Rasul lahir sampai beliau wafat. Karena peristiwa yang Ashabul Fil itu, Abraha itu kan peristiwanya sebelum Rasul dilahirkan.
Oke. Makanya dia masuknya dalam kategori kisah. Kisah. Jadi segala kisah yang muncul dari zaman Nabi Adam sampai menjelang Rasul dilahirkan, itu untuk memudahkan kita dalam ilmu definisi, kami memilih itu dengan istilah kisah. Pas Rasul lahir sampai beliau wafat itu sirah nabawiyah. Setelah beliau wafat maka disebut tarikh sampai dalam peradaban Islam. Berarti memang untuk kita belajar ilmu sirah itu memang harus kita petakan dengan benar tadi ya. Betul. Artinya biar kita kayak nggak kebalik-balik. Misal Ashabul Fil maksudnya itu sirah, atau nanti Abu Bakar, Umar, Utsman itu maksudnya sirah itu apa? Ya, jadi kalau kita nyeritain tentang kehidupan Rasul, kalau kami lebih memilih kalimatnya sirah bukan kisah. Walaupun ya boleh-boleh saja, mungkin ada orang menyebut ya itu sama aja, tapi kami lebih ke, karena kan kita tadi lagi bahas tentang definisi ikhlas, ridho, bahkan permusuhan dengan iblis. Kita mau lihat yang secara komprehensif itu ada di mana. Nah, maka kami mengajak untuk masuklah dalam ranah sirah saja dulu gitu loh. Disitulah nanti kita akan tahu bagaimana definisi-definisi literatur-literatur yang kuat tadi itu dijalankan oleh manusia mulia yang sempurna yang Allah sudah siapkan ini. Jadi ingat ini kan kita awal dulu membahasnya literatur kan. Literatur, betul. Saya keinget gini, kita pernah bahas bahwa Rasulullah itu kan uswah bagi kita. Betul, ya. Nah, ternyata beliau tuh punya literatur kan. Artinya para nabi nabi terdahulu ternyata itu adalah qudwah bagi Rasulullah gitu kan. Ya. Nah, jadi mungkin nanti bisa lebih kita jelaskan lebih detail lagi Tat, ketika kita nanti membahas sirah nabawiyah, bagaimana peran para nabi tadi kepada kehidupannya Rasulullah, mungkin bisa nanti ya Tat. Ya. Jadi kehidupan para nabi itu nanti masuknya kan dalam kisah. Ya. Nah, kisah itu, Pak, kisah-kisah tadi berarti kan sejarah manusia sebelum Rasulullah kan? Yang diabadikan dalam Quran itu nanti jadi literatur buat kehidupan beliau. Berarti beliau kan ya belajar sejarah kan? Iya. Ya dong gitu. Maka Rasulullah saja belajar sejarah. Dari sejarah itulah beliau terinspirasi sehingga nanti kehidupan beliau itu banyak banget kesamaan dengan para nabi sebelumnya. Sehingga para nabi nanti disebut qudwah buat untuk Rasulullah. Qudwah ini nanti temanya tentang perjuangan, tentang pengabdian sebagai seorang guru dan seterusnya. Itu tema qudwah tuh. Adapun uswah itu adalah contoh yang sifatnya harian. Kita bisa mencontoh beliau dari berbagai sudut pandang, kecuali pada sesuatu yang disebut dengan kekhususan untuk nabi. Jadi nabi itu punya kekhususan yang itu nggak boleh diikuti oleh umatnya. Oke. Contoh misalkan sholat tahajud itu wajib. Bagi beliau itu wajib. Maka umat tidak boleh mewajibkan tahajud. Sholat duha buat beliau wajib. Bagi umat itu masuk kategori sunnah. Nggak boleh mewajibkan sholat duha itu nggak boleh, karena itu kekhususan untuk beliau. Nanti ada lagi kalau orang masih ngeyel, nggak apa-apa, saya bisa kok duha setiap hari, tahajud setiap hari, ya. Tapi jangan mewajibkan, karena ada lagi kekhususan Nabi yang antum pasti nggak akan menerima, yaitu Nabi itu punya kewajiban melunasi hutang umatnya saat beliau masih hidup. Itu kekhususan untuk beliau. Ayo silakan kalau mau nyoba, gitu kan? Ya mikir juga. Mikir juga kan. Makanya sudahlah kita tuh jangan melampaui batas kita. Ada jatahnya umat. Tugasnya itu mengikuti Rasul, ittiba. Adapun kekhususan untuk Nabi, kita nggak boleh memasuki ranah itu kekhususan untuk Nabi. Kalau berarti gini Tat. Kalau misal kan para nabi itu kan menjadi qudwah. Sekaligus itu masuk dalam kategori kisah dalam Al-Quran. Ya, betul. Nah, ketika di situ ada kebaikan, terus kita, itu bagus nih, kita pengen niru nih. Itu bagaimana, Pak? Ya, ini sering saya dapetin, Tat. Kalau lagi sedih, lihatlah Maryam. Karena Maryam itu waktu sedih nanti dihibur oleh Allah dengan cara disuruh makan-makan tuh. Saya sering tuh, saya sering dapet itu tuh. Itu tuh gini ya, kami tidak memungkiri memang Allah menyuruh nanti untuk makan tuh. Tapi masalahnya untuk melihat bagaimana praktek itu terjadi itu, kita harus lihat dulu bagaimana Rasulullah dan para sahabat menjalankan dari kisah tadi itu. Jadi ibrah dalam kisah itu akan dipraktekkan oleh Rasul dalam kehidupan beliau saat menjadi Rasul bersama dengan para sahabat. Nanti ibrahnya apa tuh diambil dulu oleh beliau-beliau itu.
Sehingga kita akan menirunya ya berdasarkan teknis dari beliau gitu. Jadi saya lebih ke gini, akan lebih mudah buat kita mengambil ibroh tapi lewat sirah dulu. Karena di dalam kisah tuh banyak hal yang sifatnya tuh amazing. Amazing itu sesuatu yang nggak nyampe di logika dan rasa kita. Nabi Ibrahim dibakar nggak mati. Laut Nabi Musa belah lautan. Nabi Yunus dimakan ikan gitu. Yang model-model gitu tuh itu di sirah nanti dibuat lebih natural. Oh, berarti seolah-olah para nabi itu kalau kita pengen mengambil pelajaran dari mereka, lihat bagaimana Rasul itu menjalankannya gitu aja. Ya, dengan begitu tuh lebih mudah dicontoh. Antum kalau disuruh nyontoh Nabi Musa belah lautan tuh gimana? Karena kalau Anda lihat itu kayak sebuah urutan, kita nggak bisa langsung melompat gini. Kan para nabi itu kan qudwah bagi Rasul kan. Ketika kisah misalnya Nabi Musa yang belah lautan, Nabi Ibrahim dibakar, itu kan masuk dulu nih ke Rasulullah. Ya. Kemudian Rasulullah teladan ini, kemudian setelah Rasulullah menjalankan itu, baru kita sebagai umatnya Rasulullah meniru Rasul ya. gitu. Artinya kita uswah kita tuh Rasul gitu ya, Ustaz. Ya, jadi kalau qudwah itu kan tema perjuangan, yang itu ya berbagai macam lah. Nabi Adam pun juga penuh dengan perjuangan. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah. Nabi Ibrahim tadi dibakar. Nabi Musa berhadapan dengan Firaun. Nabi Isa menghadapi masyarakat yang Bani Israel yang sangat menggandrungi ilmu medis saat itu dan seterusnya. Nah, itu semua itu kisah yang digunakan untuk memandu Rasul nanti. Sehingga Rasulullah SAW nanti menjalani kehidupan dalam perjuangannya itu bisa ditiru oleh kita. Nah, meniru Rasul itu kita tiru pada sisi qudwah dan uswahnya, perjuangan dan contoh hariannya. Ada satu nabi yang juga disebut sebagai uswah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Justru Nabi Ibrahim adalah nabi yang mayoritas kisahnya dibahas tema keluarga. Tema beliau menghadapi rezim zalim berupa Raja Namrud itu tidak lebih banyak ketimbang ketika Quran menceritakan tema keluarga pada Nabi Ibrahim. Sehingga uswatun hasanah itu sangat bisa ditiru pada sisi keluarga kita, sampai nanti bahkan bagaimana Rasul menghadapi kezaliman masyarakat kafir Quraisy Mekah pada saat itu, bahkan sampai wilayah Romawi di Syam. Artinya bahwa itu semua adalah panduan bagaimana melihat definisi-definisi ridho, ikhlas yang pernah kita bahas, kemudian perjuangan, bagaimana Rasul mendidik para sahabat, itu semua komplit ada dalam Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah saat itu. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab.